Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vinka Putri Ocmawati dengan NIM 432190101050. Mahasiswi Universitas Mercu Buana, Prodi S1 Akuntansi. Pada video kali ini tentunya untuk memenuhi tugas besar 2 pada mata kuliah Statistika Bisnis dan Praktikum. Dan di sini dalam video ini saya akan menjelaskan bagaimana pengobatan data tidak lolos uji autokorelasi. Langsung saja kita ke videonya. Nah, ini kita melakukan pengobatan apabila data tidak lolos uji autokorelasi. Pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana kita menyusun pada data sekunder menggunakan uji autokorelasi. Nah, yang sekarang pada dalam video ini bagaimana cara pengobatannya apabila data tidak lolos uji autokorelasi. Yang pertama, ini sudah kita susun. Ini saya menggunakan data yang sebelumnya, yang ada di video sebelumnya. Yang pertama ini kita ke analyze, lalu ke regression, lalu linear. Ini kita reset. Lalu pada leg 1 kita ke independent. Lalu selanjutnya unstandardized-nya ini kita pindahkan ke dependent. Lalu langsung saja kita klik OK. Nah, di sini sudah terlihat model summary-nya atau output-nya. Lalu selanjutnya kita melakukan transform data, lalu compute variable ini kita reset. Ini kita ketik trans row A. Lalu pada all, yang pertama pada numeric expression ini kita input row A. Lalu setelah itu dikurang dalam kurung ini lag 1. Ini all. Nah, untuk ini kita kurang dengan unstandardized residual 2-nya yaitu 0,730. Berarti di sini 0,730. Ini sudah terlihat ya unstandardized yang ini. Lalu selanjutnya kita kali dengan ini ke arithmetic atau all, lalu ke LAG, lalu kita masukkan X row A ke dalam sini, lalu kita klik OK. Lakukan hal yang sama hingga variabel Y harga saham. Kita transform compute variable. Ini kita ganti jadi row E. Ini juga kita ganti jadi row E. Ini kita ganti jadi row E juga. Ini kita lakukan seperti ini sampai Y harga saham. Kita lihat juga di outputnya ini sudah terexecute. Lakukan lagi transform compute variable. Ini NPM atau net profit margin.
lalu kita oke. Sudah terexecute transform compute variable. Ini harga saham. Ini juga kita input Y, harga saham, dan juga kita ganti jadi Y harga saham juga. Nah, sudah seperti ini. Oke, ini kan sudah terexecute hingga Y harga saham. Sudah terexecute. Lalu lanjut lagi kita uji regresi lagi ke regression linear. Nah, ini kita riset terlebih dahulu. Lalu yang pertama ini trans harga saham ke dependent, lalu trans ROA hingga net profit margin ke independent. Lalu selanjutnya statistik Durbin-Watson continue, lalu oke. Dan di sini Durbin-Watsonnya itu sebesar 3461. Maka dapat kita interpretasikan di sini. Nah, dapat kita interpretasikan pada nilai Durbin-Watsonnya ini pada model summary-nya ini sebesar 43,461, di mana nilai DU-nya itu sebesar nilai DU yaitu sebesar 16540 dan nilai 4 min DU sebesar 2,2449 dan nilai DL ini sebesar 1,1228 dan nilai 4 min DL 2,8772. Nah, untuk pada keterangan atau syarat ini pada mode autokorelasi jika dia lebih kecil dari DL atau lebih besar dari 4 min DU berarti terdapat autokorelasi, atau jika D terletak di antara DL dan 4 min DU maka tidak ada autokorelasi, atau D terletak di antara DL dan DU atau di antara 4 min DU atau 4 min DL maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti. Lalu selanjutnya kita lanjut pada pengobatan yang selanjutnya, yaitu dengan analyze regression kita ke analyze lalu ke regression lalu linear, dan ini kita riset trans harga saham ke dependent dan X1 hingga X3 ke independent. Lalu statistik ini kita Durbin-Watson lalu oke. Nah, di sini sudah terlihat nilai model summary B-nya yaitu sebesar 3,322. Maka dapat kita simpulkan, ini belum saya ganti ya, pada hasil interpretasinya ini itu nilai
Darwin-Watson itu sebesar 3,322 dan nilai DU yaitu sebesar 1,6540 dan 4 min DU sebesar 2,249 dan nilai DL sebesar 1,1228 dan 4 min DL sebesar 2,8772. Nah, di sini saya menarik kesimpulan pada hasil analisis ini Darwin-Watson saya menarik kesimpulan pada syarat yang kedua, yaitu di mana jika DW terletak di antara DL dan 4 min DU maka tidak ada autokorelasi. Jadi pada penelitian uji autokorelasi ini data saya terbebas dari uji autokorelasi atau tidak ada uji Itu tadi merupakan bagaimana kita melakukan pengobatan apabila data tidak lolos uji autokorelasi. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan.